Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah. Baik jamaah yang ada di rumah dan yang hadir hari ini, tadi di segmen sebelumnya Ibu Lis ya. Ibu pakai Yu. Ibu Lis pakai Yu jadi Ibu Yulis bertanya kepada Ustadz Cep mengenai anak tetangganya yang dua anak ini kakak beradik, satu ya bisa dikatakan normal, satu ada keterbatasan secara mental mungkin ya. Nah tapi lebih sering main ke rumah Ibu Yulis nih karena mungkin anaknya ini sering curhat tentang permasalahan adiknya. Kenapa disekolahkan di sekolah yang umum yang dia butuh effort, butuh apa ya, nyambung nggak gitu kan dalam mengajar mata pelajarannya, ujiannya, karena kan ada keterbatasan secara mental gitu kan yang harusnya disekolahkan yang memiliki perhatian khusus demi anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus gitu kan. Nah tapi mau gimana karena gengsi orang tuanya, yang penting udahlah sekolah aja lah gitu kan, toh secara fisik juga tidak terlihat seperti itu. Tapi kan itu menjadi beban, kakaknya juga jadi malu atau mungkin jadi beban buat kakaknya yang harus mengerjakan semua pekerjaannya termasuk ujiannya, PR-nya, tugasnya segala macam. Berat buat kakaknya, kasihan. Kasihan banget, kasihan. Nah, makanya Bu Yulis ya udahlah kalau mau tinggal di rumah juga nggak apa-apa. Sampai seperti itu Bu Yulis ya. Nah, bagaimana tuh menjelaskan kepada orang tuanya? Baik. Seperti itu. Dijawab atuh. Mangga? Kenapa tuh diam bae? Kamu teh ngeliatin aku aja ya. Bu. Bu. Betul kan tadi sudah disampaikan di awal. Jangan sampai anak itu lebih nyaman curhat di luar daripada curhat sama ibunya. Jangan sampai anak mencari dukungan di luar karena di rumah tidak dapat dukungan. Maka orang tua rumah itu harus menjadi tempat ternyaman bagi anak. Kalau anak nyaman di rumah, aman anak-anak kita. Tapi kalau anak nyamannya di luar, itu yang bahaya. Mending kalau tetangganya sebaik Teh Yulis. Yulis tuh. Kalau sebaik Teh Yulis mah tetangganya enak. Datang ke rumah dikasih makan, bahkan pengen mau ngurusin. Coba kalau anak kita nyamannya di luar yang pergaulannya tidak baik. Banyak ibu punten banget. Banyak anak-anak di luaran sana, di rumah dia terlihat tegar. Nah, papa mah cuman bisa berharap sama kamu. Adek kamu bantuin, adek kamu ada 3, udah kamu gak usah nikah dulu, kamu bantuin adek-adek kamu. Dia tetap tegar, iya ayah, iya ayah. Banyak di luaran sana, dia di rumah tidak aman, di rumah dipilih kasih, di rumah paling capek, di rumah paling banyak beban. Mending ketika dia keluar itu dalam hal yang baik. Banyak anak-anak yang ketika keluar daripada saya di rumah, mendingan saya bebas di luar. Itu yang bahaya. Ada orang yang rela menjual masa mudanya, dia nikah muda demi apa? Daripada saya tidak aman di rumah, apalagi oleh orang-orang terdekat, lebih baik saya nikah muda yang penting ada tanggung jawab ke saya. Nah jangan sampai anak kita begitu. Nah buat Ibu Yulis, buat Teh Yulis, saran saya mah ibu jangan tiba-tiba inisiatif. Ya udah saya urusin, punten takutnya jadi salah paham. Buat tetangganya Ibu Yulis, yang pertama anak punten banget. Kalau dia ada berkebutuhan khusus, sekarang sudah ada sekolah namanya SLB, sekolah luar biasa. Maka silahkan masukkan ke situ. Jangan di sekolah normal, kasihan tadi kakaknya. Tah eta nyeta yang bingung mah kekeh orang tuanya, berarti harus nyari. Kekeh tuh apa sih bahasa Indonesianya? Keras kepala lah. Keras kepala.
Nah kalau ibu mah jangan ngasih nasihat ibu, jangan. Yang ada nanti ibu hubungannya jadi nggak baik. Maka ibu harus menyampaikan ini kepada orang yang dituakan. Yang kira-kira dia ini bisa mendengar ketika dinasehatin. Jangan sampai keluar dari anaknya apalagi dari ibu tetangga. Takutnya nanti akan salah paham. Kamu ngapain ngurusin keluarga aku? Kan ini mah keluarga aku. Urus aja tuh keluarga kamu. Ya Bu Yulis, bilangin tuh sama suaminya, jangan ngurusin saya. Ini urusan saya. Kamu main mulu ke situ, besok gak boleh main. Takutnya begitu. Ibu tetap hubungannya baik, carikan orang yang bisa menasehatin si bapak ini, orang tua yang ini. Kasihan siapa? Kasihan tadi yang kakaknya. Bebannya berat. Mungkin dia terlihat tegar, fisiknya terlihat tegar, tapi hatinya rapuh luar biasa. Oh udah kurus malah. Nah itu dia Bu, itu dia yang namanya nahan-nahan ke badannya habis batin. Harusnya orang tua paham ini. Iya, ya? Iya baik. Gitu. Oke, dan biasanya kalau saya waktu itu juga pernah sekolahkan anak saya waktu kecil. Nah itu waktu kecil tuh ada anak juga yang berkebutuhan khusus. Gimana anak kecil yang berkebutuhan khusus? Boleh masuk tapi dia harus memiliki yang namanya guru pendamping lagi. Biasanya seperti itu Kang Bedu. Untuk ikut yang normal dari kalau sekolah kecil waktu kecil ya. Betul. Karena khawatir kita kan yang tahu kebiasaan anaknya kalau marah, kalau lagi keluar itunya kan. Betul sekali. Kebutuhannya keluar gitu kan harus didampingi oleh yang mengerti. Iya betul sekali. Gitu. Memang ada, ini bukan SLB, sekolah negeri atau sekolah biasa dimasukkan ke situ, tapi harus ada sekolah negeri yang menyiapkan guru yang khusus. Tambahan, nah. Ada biasanya memang. Gitu. Tapi tidak semua sekolah negeri menyiapkan itu biasanya. Jadi dia bayar lagi untuk sendiri untuk bayar gurunya khusus gitu. Tapi itu sekolah swasta atau bukan negeri saya. Betul. Di negeri swasta biasanya ada Kang Budi. Ada juga ya? Ada beberapa yang menyiapkan itu. Ada ya betul, ada guru yang spesial untuk mengurusi itu. Iya, makanya lebih baik mah ke situ aja, jangan digabung dengan yang biasanya. Pertama kasihan dia, yang kedua akan mengganggu yang lain juga. Karena tidak bisa mengejar ketertinggalan juga kan sulit itu kan. Betul. Yang harus dibahas. Oke, baik, tepuk tangan buat Ibu Yulis. Nah, memang mendidik anak remaja itu susah-susah gampang di tengah anak-anak remaja yang memang tumbuh dari masa transisi ya, dari masa anak-anak mau menuju ke dewasa. Ya, di sinilah remaja. Di masa-masa penting inilah kita sebagai orang tua harus hadir ya, karena ini masa-masa di mana anak kita akan menjadi apa kelak dewasanya. Di masa remaja inilah orang tua harus hadir, jangan sampai orang tua sibuk dengan kesibukan sendiri, tidak tahu akhirnya anak remaja yang tadinya butuh perhatian, butuh kasih sayang, tetapi orang tua tidak hadir di masa-masa ini. Jangan sampai seperti itu Pak Ustadz ya, karena masa remaja ini masa penting. Jadi jangan lupa ketika mendidik anak remaja, maka didiklah anak kita sesuai dengan usianya. Gunakan pendekatan-pendekatan yang mudah dimengerti bagi anak-anak remaja dan jadilah sahabat yang terbaik buat anak-anak kita dan jadilah pendengar yang baik. Ya, jangan melulu kita sebagai orang tua egois, mau didengarkan tapi tidak pernah mau mendengarkan apa yang anak ingin ceritakan. Nah, itulah fungsi orang tua dalam mendidik anak-anak remaja di usianya yang sangat rawan untuk mencari jati diri ini. Gitu Pak Ustadz ya. Kalau gitu mohon Pak Ustadz kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang tadi Pak Ustadz atau Syekh bisa memberikan manfaat untuk kehidupan nyata kita. Selanjutnya agar apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz menjadi keberkahan untuk kita semua. Boleh doa aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minal 'alimin al-'amilin al-'abidin al-mujahidin al-mukhlisin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami.
dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami, ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang bermanfaat untuk sesama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah segala langkah kami, berkahilah segala perbuatan kami. Jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai yang ibadah dan menjadi nilai ilmu yang bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Encep yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa hari ini dan juga doanya. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang hadir dan untuk DKM Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @btvIDofficial dan juga di @jalandakwahbtvofficial. Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan Jalan Dakwah secara langsung silakan hadir ya ke Menara Syariah atau hubungi tim media sosial kami ya. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari jam 6 pagi. Tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.